kolom komentar terberkati lewat Gen Z Level Up, ya disebut dari kota saudara. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua, Bu Hasina Silaban buat gift-nya. Ya terima kasih buat teman-teman semua yang memberikan gift, bahkan buat setiap nama-nama tadi yang belum terucap ya. Pastor Desa mengucapkan terima kasih. Ya buat setiap gift pemberian maupun tap-tap layarnya maupun juga komentarnya. Thank you buat kalian semua. Saudara, kita semua di tempat ini saling menguatkan tentunya satu dengan yang lain. Buat kalian yang rindu datang kepada Tuhan lewat channel ini, yuk kita datang dengan segenap hati kita semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan yang dikhususkan, ya khususnya malam hari ini buat orang-orang muda. Tetapi kalau saudara bukan orang-orang muda lagi, saudara terberkati lewat channel Pastor Deso, no problem ya. Kalian bisa datang lewat channel ini. Ya terima kasih teman-teman semua yang sudah menulis di kolom komentar. Ya terberkati lewat Level Up for Jesus. Ya teman-teman semua, setiap Selasa, Kamis, Sabtu jam 7-an malam seperti ini. Thank you buat kalian yang sudah menulis. Terima kasih ya teman-teman semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Brother and sister dimanapun kalian berada. Kalau kalian boleh jujur di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ada waktu-waktu di mana kalian mungkin ngerasa otak kalian itu kayak ruang kerja yang lagi open tab. Open tab terlalu banyak. Kalau di komputer itu ada open tab. Ya, teman-teman semua bisa membuka layar kerja di dunia komputer itu. Mungkin ada beberapa, ada 7, ada 10. Dan ada berbagai ya open tab yang lain yang kita lakukan dalam setiap hidup kita semua. Nah, pikiran kita itu seperti ruang kerja yang lagi membuka open tab itu. Ada tugas tab kuliah yang deadline-nya mepet. Ada tab sosial media sosial yang isinya meme dan story yang lagi jalan-jalan. Ya, kita lihat ya sosial media sosial teman-teman kita semua, maksud saya. Teman-teman semua kita melihat lagi tab chat yang rame banget. Terus ada juga ya lagu-lagu yang masih diputar di tab yang lainnya. Saudara, hidup kita ibarat seperti browser yang banyak membuka tab lalu kemudian nge-lag dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, sadar nggak sadar, semua tab itu isinya dikasih tahu sama algoritma. Aplikasi yang kita pakai, yang seharusnya kita kontrol, malah sekarang kita yang terkontrol sama aplikasi-aplikasi itu. Mereka tahu lebih dalam ya dari pacar kita sendiri tentang apa yang bikin kita senang, apa yang membuat kita happy, apa yang membuat kita sedih, marah, atau mungkin iri di dalam setiap kehidupan hati dan pikiranmu. Nah pertanyaannya, kalau feed TikTokmu, IG-mu, saudara bisa menentuin mood kita, nentuin pola pikir kita. Gimana dengan feed yang buat jiwa di dalam setiap hidup saudara dan saya? Gimana dengan yang masuk ke hati dan iman kita? Hari ini Pastor Desa mau ngajak kalian semua, Gen Z, yuk kita ribut. Ya, ribut artinya ribut itu bukan berantem ya. Kalau di komputer ribut itu di restart ulang. Ya, kita update sistemnya. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Imanmu ya adalah algoritmamu, atau algoritmamu adalah imanmu. Saudara, bayangkan kamu punya setiap teman-teman atau 2 grup kawan yang selalu kasih saran ke kalian semua. Grup yang pertama isinya teman-teman semua ya, orang-orang yang suka ngebacot, orang-orang yang suka negative thinking, orang-orang yang selalu kasih lihat highlight reelnya kepada orang lain, yang akhirnya membuat kalian jadi insecure. Ya, di grup itu ada gosip-gosip yang membuat kalian jadi parno. Itu grup yang pertama. Kalian punya teman yang selalu ya teman-teman semua memiliki hal demikian. Lalu kemudian grup yang kedua, saudara, kalian punya squad ataupun grup yang selalu ingetin kalian tentang identitas kalian di dalam Kristus. Yang ingetin kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat. Yang nyemangatin pas kalian lagi down di dalam setiap hidup kalian semua. Dan tentunya yang ngingetin akan setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Teman-teman semua, sekarang kalian coba lihat notifikasi di handphone kalian masing-masing. Dari 2 grup itu, mana yang lebih sering ya, yang kalian
yang kalian biarkan low notification-nya di dalam setiap hidup handphone kalian semua? Mana yang lebih sering kamu dengar suaranya? Saudara, sadar atau tidak sadar, kita hari-hari ini lagi hidup di tengah-tengah pertarungan dua hype itu. Dua grup itu. Yang pertama grup orang-orang yang suka akan firman Tuhan, tetapi yang satu lagi yang tidak suka akan firman Tuhan, lebih mau menikmati dunia ini. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di era banjir informasi. Setiap hari di ponsel kita berdering, notifikasi berkedip, dan timeline medsos kita dipenuhi dengan aliran konten yang tidak pernah habisnya di dalam kehidupan kalian semua. Dan tanpa kita sadari, kita tidak lagi sepenuhnya mengontrol apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Kita nggak mengontrol itu semua. Saudara, ada sebuah kekuatan yang tidak kasat mata yang disebut algoritma, yang melakukannya untuk kita supaya saudara menyenangi layar handphone kalian semua masing-masing. Algoritma mempelajari apa yang kita sukai, apa yang kita klik, apa yang kita tonton lama-lama, lalu menyodorkan lebih banyak hal yang serupa. Dan itu membentuk sebuah dunia bagi setiap pikiran-pikiran kita semua. Sebuah fit atau umpan yang ia rasa paling sesuai dengan keinginan-keinginanmu. Saudara, teman-teman muda, pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bagaimana dengan fit atau umpan spiritual kita semua? Apakah kita membiarkan algoritma dunia, yaitu tren, opini publik, hawa nafsu, dan ketakutan, itu mengatur apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita? Ataukah kita secara aktif, ya teman-teman semua, mengambil kendali dan memprogram algoritma kita sendiri berdasarkan firman Tuhan? Mari bersama-sama kita belajar pada kesempatan saat hari ini mengenai imanmu, ya. Itu adalah algoritmamu, atau sebaliknya algoritmamu itulah yang membentuk kehidupan imanmu juga. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Mari kita buka sama-sama. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Khususnya buat Gen-Z dimanapun kalian berada. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara dapat mengatur fit spiritual dalam jiwamu. Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, akuilah setiap pikiran itu memiliki algoritmanya sendiri. Setiap pikiran memiliki algoritmanya sendiri. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, apa yang dia suka tonton, apa yang dia tidak suka tonton. Dia senang bergaul dengan teman-teman jenis seperti apa, dan lain sebagainya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima memberi kita perintah yang sangat relevan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkuan manusia. Untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saudara, akuilah bahwa setiap pikiran kita memiliki algoritmanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, kan? Orang-orang Gen-Z dimanapun kalian berada, anak-anak muda. Setiap hari dunia membangun kubu atau benteng, ya, di dalam pikiran-pikiran kita semua, melalui apa yang kita konsumsi dalam setiap mata saudara yang saudara tonton. Ya, mungkin ada setiap berita negatif, setiap konten yang meragukan iman. Misalkan ada orang menulis, ya, karena dia berbeda keyakinan dengan kita, dia menulis 3 hal mengapa Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat.
Ya, dalam 1-2 menit dia paparkan itu saudari lewat konten medsosnya. Lalu kemudian kita ya, karena kita saudari yang dikasih oleh Tuhan masih muda dan lain sebagainya. Saudara, akhirnya kita mulai terpengaruh. Oh, Yesus bukan Tuhan ya. Padahal cuma tontonan 1-2 menit. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Setiap berita seperti itu, setiap berita negatif, setiap gosip, setiap konten yang meragukan iman, bahkan setiap gambar yang tidak senonoh, semuanya adalah batu bata yang membentuk benteng pemikiran yang tidak sesuai dengan Kristus. Saudara, ayo, ada kubu yang kita bangun di pikiran kita semua. Cuman masalahnya, saudari, kubu yang mana yang saudara sedang bangun? Apakah pemikiran yang tidak sesuai dengan Kristus, atau sebaliknya, saudara, pikiran yang sesuai dengan Kristus? Teman-teman semua, algoritma itu adalah dosa yang lama. Secara natur, algoritma lama kita, yaitu natur dosa, itu cenderung memilih hal-hal yang memuaskan daging. Kehidupan algoritma lama kita, manusia lama kita, pikiran-pikiran yang lama di dalam setiap hidup kita semua, sering saudari cenderung memilih hal-hal yang memuaskan daging. Secara tidak sadar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kita menghabiskan waktu kita, saudara, dalam memuaskan daging. Kita membenarkan diri sendiri, dan pada akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Itu adalah default setting ya kita semua sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita harus jujur, teman-teman muda, bahwa kita seringkali membiarkan autopilot ya yang mengendalikan setiap pikiran saudara. Kita membiarkan autopilot ini untuk mengendalikan. Kita scroll tanpa kita filter. Kita menonton tanpa pertahanan di dalam setiap hidup kita semua. Kita mendengarkan tanpa kebijaksanaan. Saudara, langkah pertama adalah menyadari bahwa pertempuran iman itu dimulai di sini, di medan pikiran kita semua. Ini yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap pikiran memiliki algoritmanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dosa telah merusak ya default setting manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah dosa yang merusak setiap kehidupan manusia sejak jatuh di dalam dosa. Nabi Yeremia menggambarkannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saudara, algoritma hati yang sudah jatuh di dalam dosa itu secara alami cenderung kepada hal-hal yang memuaskan kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Rasul Paulus dengan jujur berseru, aku tidak melakukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Roma 7 ayat 15. Ini menggambarkan pertarungan antara dua algoritma di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yaitu keinginan roh atau keinginan daging di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, konsep ini selaras ya dengan ilmu psikologi atau bias kognitif, bahwa otak kita memiliki jalur namanya neural yang terbentuk dari kebiasaan setiap hari. Setiap kali kita mengkonsumsi konten yang negatif, misalnya gosip, kemarahan, ketakutan, saudara, kita memperkuat jalur neural tadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu ilmu psikologi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau ilmu psikologi. Dan akhirnya saudari diperkuat jalur tersebut dan membuatnya lebih mudah ya dan otomatis untuk dipilih di kemudian hari. Makanya ada orang saudari ketika dia menikmati sesuatu di dalam setiap kehidupannya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya seringkali dia melakukan hal yang sama berulang-ulang, cenderung memiliki hal yang sama. Dulu pernah narkoba, lalu kemudian saudari kalau nggak bertobat sungguh-sungguh, itu bisa menjadi saudari terulang dalam hidupnya. Dulu dia suka apa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dari mudanya ya, suka lirik sana lirik sini, nanti nikahnya itu nggak jauh beda ya. Waktu mudanya dia teleponin, dia WA-in semua perempuan-perempuan ya, nanti ketika nikahnya bisa demikian juga ya. Kalau dia nggak bertobat dengan sungguh-sungguh saudari,
Dulu dia suka menonton yang gak benar, nanti juga sama. Dia tetap suka nonton hal-hal yang demikian kalau tidak bertobat. Saudara, ini adalah bentuk algoritma biologis yang lebih mudah dan otomatis diulang, dipilih lagi kemudian hari. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau dulu dia pernah di dalam sebuah keluarga yang keras, yang kasar, dia melihat papanya kasar kepada mamanya. Nanti ketika dia berkeluarga, dia mengulang algoritma itu yang dia dapatkan itu di dalam keluarga. Kalau keluarganya suka kawin, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia akan mengulang kehidupannya untuk suka kawin dan lain sebagainya. Hati-hati. Saudara, media sosial memanfaatkan ini dengan menyodorkan konten yang memicu emosi kuat. Seperti kemarahan atau rasa takut. Karena itulah yang paling mudah menarik perhatian dan engagement kita semua. Menarik perhatian kita semua. Saudara, Salomo adalah contoh yang sempurna dari seseorang yang algoritma jiwanya tercemar. Dia mulai dengan hikmat dari Tuhan. Dia memulai dengan kehidupan yang takut akan Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 3. Namun secara pasif dia membiarkan umpan dunia mempengaruhi setiap hati dan pikirannya. Saudara, ia mengumpulkan banyak kuda. Dia mengumpulkan keandalan militer duniawi. Banyak istri dia kumpulkan dalam setiap hidupnya, banyak wanita perempuan dia kumpulkan di dalam setiap kehidupan Salomo. Ini berarti Salomo, saudari, dia mau memuaskan hawa nafsunya di dalam setiap kehidupannya. Dan banyak emas yang juga dia kumpulkan. Ini menunjukkan juga bahwa Salomo serakah di dalam setiap kehidupannya. Semua itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 10, pasal 11. Istri-istrinya itu kemudian membajak algoritma hatinya dengan menyodorkan Bapak Ibu Saudari fit atau ala-ala asing di dalam setiap kehidupan Salomo yang pada akhirnya menyeret hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ia tidak secara aktif memfilter apa yang masuk ke dalam hidupnya. Padahal dikatakan bahwa dialah orang yang paling bijaksana pada zaman itu. Tetapi ternyata saudari dikasih oleh Tuhan, karena dia saudari, dia pasif. Ya, dia tidak memfilter apa yang masuk ke dalam kehidupannya. Akhirnya saudara tahu, dalam setiap kehidupan Salomo dalam akhir hidupnya, dia tidak mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, karena apa? Karena pilihan-pilihan yang sudah dia ambil. Pertempuran iman bukan pertama-tama melawan orang atau keadaan. Ya, orang luar atau keadaan-keadaan dari luar dalam setiap kehidupan saudara yang seringkali mempengaruhi kamu dan saya. Tetapi saudara ini kasih lihat Tuhan, pertempuran iman itu melawan pola pikir dan kebiasaan mental yang pasif, yang membiarkan dunia membentuk kita. Sebelum kita tidur kita scroll. Ya, kita kuliah kita scroll. Lagi dosen tidak datang kita scroll. Ya, di mall kita scroll, ya, di perjalanan kita scroll, ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Akhirnya kita membiarkan kebiasaan mental yang pasif ini, membiarkan dunia membentuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kekalahan itu dimulai ketika kita menyerahkan kendali atau remote pikiran kita kepada kekuatan di luar Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, makanya belajarlah untuk meluangkan waktu 15 menit, 30 menit, bahkan sampai 1 jam, ya, dalam setiap hidup saudara untuk duduk diam di kaki Tuhan. Belajarlah. Saudara juga bisa melihat, ya, history YouTube saudara, TikTok saudara, IG saudara, medsos saudara. Saudara evaluasi kembali, apakah konten-konten yang saudara tonton itu membangun imanmu, membangun pengetahuanmu, membangun karaktermu, atau justru menanamkan ketakutan, menanamkan perbandingan sosial bahwa aku nggak sebaik seperti suami yang lain seperti itu, aku nggak sebaik seperti istri lain seperti itu. Kenapa hidupku begini-gini aja dalam keluargaku, sedangkan keluarga di sana terberkati dan lain sebagainya. Akhirnya ada perbandingan sosial di dalam setiap hidup saudara, dan kita terjebak dengan pandangan-pandangan dunia yang tidak alkitabiah. Saudara, ayo kita belajar untuk mengenali setiap pemicunya di dalam setiap hidup kita semua. Identifikasi kembali
emosi, atau situasi apa yang biasanya membuat kalian ya teman-teman semua, yaitu jadi mindless scrolling. Ya, jadi kita scroll terus tanpa filter. Ya misal kalau kita lagi bosan, lagi stres, lagi ngambek, lagi baper sama pacar gitu ya teman-teman semua. Atau mungkin kita lagi menghindari pekerjaan. Saudara, ayo sadarilah momen itu. Dan alihkanlah dengan tindakan lain. Seperti berdoa singkat. Atau mengambil segelas minum, saudara minum. Atau ngopi juga bisa ngopi. Ya, saudara, lalu kemudian saudara renungkan setiap kebaikan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang pertama. Saudara, dalam tema kita your faith, your algoritma. Ya, imanmu adalah algoritmamu. Atau sebaliknya, algoritmamu adalah adalah imanmu. Bapak Ibu, mari kita mengatur fit spiritual kita semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita mau belajar di dalam kehidupan kita semua. Saudara, gunakanlah kode firman Tuhan sebagai algoritma yang baru dalam setiap hidup saudara. Inilah inti dari khotbah saya pada kesempatan saat hari ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Itulah sumber kodenya. Itulah kode sumbernya. Untuk algoritma spiritual orang-orang percaya. Saudara, ayat ini adalah filter yang harus kita terapkan pada segala sesuatu yang masuk ke dalam server hati kita dan pikiran kita. Mari kita lihat, saudari, apa yang Paulus sampaikan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dia sampaikan, saudari ini kasih oleh Tuhan, yang harusnya saudara terapkan atau saudara download sebagai filter di dalam setiap hidup saudara. Masukkanlah ke dalam server itu, maksud saya, dalam setiap hati dan pikiranmu. Yang pertama, saudara, apa yang benar, yang true? Apakah ini sesuai dengan kebenaran absolut firman Tuhan? Ataukah ini hanya kebenaran relatif? Atau bahkan kebohongan? Saudara tanya, masukkan yang benar di dalam setiap hidup saudara. Masukkan yang mulia dalam setiap hati dan pikiranmu. Apakah yang saudara tonton, yang saudara masukkan ke dalam hati dan pikiranmu, apakah benar? Apakah mulia? Apakah ini membangkitkan rasa hormat? Ya akan hal-hal yang agung, hal-hal yang bermartabat? Atau ini merendahkan atau menjijikkan di dalam setiap kehidupan kalian semua yang kalian tonton dan masukkan ke dalam hati dan pikiran? Yang ketiga, apa yang adil? Saudara, apakah ini mencerminkan keadilan dan karakter Allah yang benar yang saudara tonton itu, yang saudara masukkan setiap harinya dalam hati dan pikiranmu? Ataukah ini ketidakadilan dan kelicikan-kelicikan manusia? Saudara, apa yang suci, pure? Apakah ini mendorong pada kekudusan dan kemurnian? Ketika saudara menonton atau memasukkan di dalam setiap hati dan pikiranmu, apakah itu mendorong saudara untuk hidup kudus dan murni dalam setiap hidup saudara? Atau justru sebaliknya, merangsang nafsu dan kenajisan di dalam setiap kehidupan kalian semua? Lalu Paulus memberikan juga saudari masukan untuk memikirkan atau memasukkan setiap apa yang manis. Apakah ini mempromosikan kedamaian, keindahan, dan kasih di dalam setiap kehidupan kalian semua yang kalian tonton itu? Ataukah ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan dan pertikaian di dalam setiap kehidupan kalian semua? Lalu kemudian terakhir, apa yang sedap didengar? Saudara, apakah ada laporan-laporan, tontonan-tontonan yang baik? Ya, pujian yang membangun yang saudara sampaikan kepada setiap orang-orang di sekitarmu, dan perkataan-perkataan yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih. Jadi setiap kali sebuah informasi atau gagasan atau tawaran hendak masuk ke dalam pikiran kita, saudara perhatikan baik-baik hal ini. Kita harus menjalankannya melalui filter Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. Saudara, jika tontonan-tontonan itu tidak lulus ya lewat filter Filipi 4 ayat yang ke-8, kita harus berani menekan tombol blok, unfollow. Ya, saudari, akun-akun itu yang tidak membangun setiap kehidupan imanmu, blok, unfollow. Ya, saudari ini kasih lihat Tuhan. Pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jangan menyimpan hal-hal yang lain yang tidak benar di handphonemu masing-masing, di komputermu, di harddiskmu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, simpanlah janji firman Tuhan supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita semua. Itulah cara kita memprogram ulang algoritma internal dalam setiap hati dan kehidupanmu. Amin saudari. Maka tontonlah terus ya Bapak Ibu Saudari, tontonlah terus channel Pastor Ndeso yang terus rindu membangun setiap kehidupan iman orang-orang muda. Baik malam hari, baik pagi hari lebih lagi saudari, setiap hari. Ya, kalau malam hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya untuk orang-orang muda. Saudara, karena kita harus mewariskan, harus memberikan tongkat estafet kepada setiap generasi selanjutnya. Supaya nanti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sudah dewasa, engkau harus menjadi saksi Kristus, pemberita Injil dimanapun kalian berada. Ya, lewat mulutmu, lewat tindakan perbuatanmu, lewat bisnis usahamu, lewat pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Harus menjadi saksi Kristus. Supaya banyak orang mendengar kasih Kristus lewat setiap kehidupan kalian semua. Supaya banyak orang mendengar dan percaya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, ayo. Inilah yang kedua. Ya, programlah ulang. Gunakanlah kode firman Tuhan sebagai algoritma yang baru di dalam setiap hidup saudara. Proses pembaruan pikiran itu adalah perintah yang aktif. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat yang kedua. Dan Filipi 4 tadi ayat yang ke-8 itu manual teknisnya untuk pembaharuan itu. Setiap kriterianya saudara harus lihat, mulai perhatikan. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang patut dipuji, yang sedap didengar dan lain sebagainya. Saudara, itulah filter yang dirancang. Untuk apa? Untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam ilmu psikologi, saudara, ada ilmu namanya neuroscience. Ya, yaitu kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf yang baru. Saudara, dengan secara konsisten kita memilih untuk memikirkan hal-hal yang positif, hal yang benar, hal yang mulia. Ya, kita secara harafiah sedang menata ulang otak kita. Itu dalam dunia psikologi aja saudari seperti itu. Ya, ada kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf yang baru. Ketika saudara dan saya memilih untuk memikirkan yang positif, yang benar, yang mulia. Saudara sedang menata ulang otakmu di dalam setiap kehidupanmu. Rewiring the brain di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi setiap kali kita memilih untuk membaca Alkitab, daripada nonton konten-konten yang gak benar, konten-konten cabul, saudari, ya joget-joget dan lain sebagainya, kita memperkuat jalur saraf untuk kekudusan dan melemahkan jalur saraf untuk kenajisan di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Daniel adalah ahli dalam memprogram ulang algoritma hidupnya. Di tengah-tengah lingkungannya yang jahat, sejak mudanya ia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan-santapan raja. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara, ini adalah aksi proaktif untuk memasang filter di dalam hidupmu. Daniel secara konsisten memilih fit yang benar. Dia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Lewat soto rumahnya, lewat atas rumahnya. Meskipun algoritma kerajaan Babel akan menghukum ya setiap kehidupan Daniel atau orang-orang yang menyembah kepada Allah, pada saat itu perintah diadakan ya saudara yang dikasihi Tuhan. Ada hukum yang melarangnya ya, dan berusaha memblokirnya di dalam setiap kehidupan Daniel. Saudara, tetapi Daniel tetap memilih untuk datang kepada Allah yang dia percaya. Hidupnya adalah contoh yang nyata dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dan hasilnya adalah hikmat. Hasilnya adalah pengertian yang jauh melebihi orang-orang lain. Saudara, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Iman yang dewasa bukanlah perasaan, melainkan kerangka pola pikir yang dibangun oleh kebenaran sehari demi sehari.
Maka saudara kalau datang kepada saya, Pak Pendeta, doakan pernikahan saya begini-begini. Saudara, saya tidak bisa mengurai ya secara cepat bagaimana memulihkan pernikahan-pernikahan itu yang sudah seperti benang kusut. Memulihkan orang-orang muda yang hidupnya seperti benang kusut. Karena sudah kecanduan ini, kecanduan itu dan lain sebagainya dalam hidup mereka. Saya hanya bilang, datanglah kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Khususnya lewat channel Pastor Deso. Nanti kamu bisa mengurai satu persatu kekusutan-kekusutan itu. Roh Kudus akan memampukan supaya saudara dan saya memiliki hikmat dan pengertian bagaimana melewati setiap hari-hari saudara. Amin, saudari kasih oleh Tuhan. Saya bukan saudari peramal. Saya bukan orang yang bisa memberikan jalan harus begini, harus begitu, bukan. Tetapi hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu memberikan jalan-jalan itu. Ya, mengurai setiap kekusutan-kekusutan hidup di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, ayo bangunlah setiap pola pikirmu oleh kebenaran-kebenaran yang terus dibagikan lewat channel ini. Saudara, tontonlah channel YouTube Pastor Deso sebelum malam hari, sebelum saudara tidur, sebelum saudara melakukan aktivitas di pagi hari, atau saudara lagi macet-macetan, atau saudara lagi berangkat bekerja, atau saudara dan saya lagi punya waktu di siang hari. Saudara tontonlah, karena sangat memberkati setiap harinya. Ya, saudara bisa mengulang kembali, mencatat dan lain sebagainya. Saudara, dengan menerapkan Filipi 4 ayat yang ke-8, kita tidak sekedar menghindari yang jahat, tetapi secara aktif membangun sebuah benteng kebenaran di dalam pikiran kita semua, yang akhirnya melindungi dan memandu setiap hidupmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, sebelum kita membagikan sebuah berita atau menonton sebuah film, tanyakanlah kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini mulia? Apakah ini membangun di dalam setiap hidup saudara? Jika tidak, ya jangan diklik, jangan di-share, ya jangan dilanjutkan tontonannya, saudari dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau tontonan itu benar, mulia, dan membangun setiap kehidupan imanmu, silahkan ditonton. Ya, saudara, ayo subscribe-lah pada sumber-sumber yang sehat. Di dalam setiap hidup saudara, ikutilah akun-akun yang sehat, yang memberkati kerohanianmu, yang memberkati manusia spiritualitasmu. Saudara, ayo lakukanlah secara konkret, ikuti akun-akun yang membangun iman saudara. Misalkan ada akun yang mengajarkan pengajaran Alkitab, yang memotivasi setiap orang-orang Kristen untuk hidup semakin benar di hadapan Tuhan, bertobat dari setiap dosa-dosanya. Ikuti akun pelayanan sosial, ya, daripada saudara mengikuti setiap akun hiburan atau berita umum dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ini akan mengubah komposisi dari feed yang kalian tonton di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ikuti beberapa akun. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akun-akun yang baik dalam setiap hidup kita semua. Dan yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk mengatur fit spiritual dengan imanmu. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo jalankanlah dari scroll pasif menjadi praktis aktif. Saudara, iman bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi tentang apa yang kita hasilkan. Filipi 4 ayat yang ke-9, ya, tidak berhenti pada pikirkanlah semuanya itu. Saudara, tetapi ia melanjutkan dengan dan apa yang kamu pelajari, ya. Di ayat sebelumnya kan saudara-saudari, saudara pikirkanlah semua itu kata Paulus. Lalu di Filipi 4 ayat yang ke-9 dilanjutkan, dan apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu terima itu, serta apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudara, inilah algoritma yang hidup. Iman kita harus menjadi algoritma yang hidup. Artinya apa? Artinya apa yang telah kita terima dari fit spiritual yang sehat, yaitu firman Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman, doa setiap hari yang saudara lakukan di dalam persekutuanmu, khususnya di channel Pastor Deso ini, itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang nyata. Itulah algoritma yang hidup, bukan hanya nonton saja. Gue seneng nih sama pendeta ini, gue seneng nih kalau dia lagi khotbah ini. Ya cuman seneng doang, mau ngapain saudari? Ya, Tuhan tidak bilang untuk saudara senang terhadap hal-hal itu. Saudara, ayo buahkanlah itu di dalam setiap hidupmu, setiap tontonanmu
yang membangun imanmu. Jadikan itu algoritma yang hidup, ya. Seharusnya semua itu menghasilkan tindakan nyata, buah kehidupan, supaya hidupmu seperti Kristus, memiliki sifat, nilai dan karakter Kristus, saudara, seperti yang ada di dalam Galatia pasal 5, yaitu buah roh. Milikilah itu semua, ya. Gak boleh cuma salah satu. Gak ada kata buah-buah roh di sana, tetapi buah roh. Berarti saudara harus memiliki semua itu. Yang kita breakdown itu ada 9 buah roh, tapi semuanya sebenarnya satu kesatuan. Saudara harus memiliki semua itu di dalam setiap kehidupan saudara. Gak boleh pilih cuma salah satu. Oh Tuhan, aku cuma pengen damai sejahtera, hanya kasih, hanya penguasaan diri. Gak boleh. Semua saudara harus miliki, ya, sehingga karakter Kristus semakin terdownload nyata dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita mempraktekkan kasih, saudara, kita akan lebih atau diberi lebih banyak konten-konten tentang kasih oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Ketika kita mempraktekkan pelayanan, pemahaman kita akan pelayanan akan semakin dalam. Ini adalah siklus umpan balik yang positif yang dikelola tentunya oleh Roh Kudus di dalam setiap hati dan pikiranmu. Saudara, baru hari-hari ini kan, atau beberapa tahun belakangan ini, kita mengenal yang namanya dunia algoritma. Ternyata di dalam setiap kehidupan rohani pun, saudari sudah lama dikenal dengan dunia algoritma ini. Tetapi bahasa ini baru kita dengar beberapa tahun belakangan. Saudara, biarlah saudari dikasih oleh Tuhan, perbuatan baik kita, pelayanan kita, kesaksian hidup kita akan menjadi konten yang kemudian menginspirasi dan memperkaya fit spiritual orang lain. Iman kita menjadi berbuah, iman kita menjadi berdampak. Jangan hanya menjadi scroller kerajaan Allah yang pasif, nonton-nonton saja, yang hanya menerima berkat tanpa saudara pernah membagikan berkat Tuhan itu dalam setiap hidup saudara. Jadilah pelaku firman yang aktif dan hasilkanlah buah bagi kemuliaannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Jadi pada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak ya pada poin ketiga ini. Saudara, dari scroll pasif menjadi praktis aktif yang saudara bisa lakukan setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jalankanlah hal ini. Yesus menekankan bahwa fondasi hidup yang kokoh adalah melakukan firman, bukan hanya mendengarkannya. Matius 7 ayat 24. Saudara, bahkan Yakobus juga dengan tegas menyatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Filipi 4 ayat yang ke-9 menghubungkan langsung antara apa yang dipelajari, yang sudah kita input ini, ya, dengan apa yang akan kita keluarkan, output. Ya, jadi iman yang aktif itu menciptakan sebuah siklus, yaitu saudara menginput firman Tuhan, lalu kemudian saudara melakukan firman-Nya, mengalami kesetiaan Tuhan, iman akhirnya bertambah lagi, dan kita lebih termotivasi untuk melakukan firman-Nya lebih lagi, lebih lagi. Saudara, di dalam ilmu psikologi ini berkaitan dengan learning pyramid atau piramida pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa kita hanya mengingat 10% dari apa yang kita baca, tetapi 75% dari apa yang kita praktekkan. Saudara, inilah teori pembelajaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mengingat, saudari, yang kita baca cuma 10%. Tetapi 75% itu dihasilkan dari apa yang kita praktekkan. Saya ingat, saudari, kisah saya waktu muda. Saya ini tamatan IT, ya. Sebelum saya sekolah teologi, ya, saudari, saya tamatan IT, ya. Pemrograman secara khusus pada saat itu. Saudari dikasih oleh Tuhan, saya tamat kuliah, ya, pada saat itu. Lalu kemudian saudari saya bekerja di satu perusahaan. Bayangkan saya bekerja, saya tidak bisa caranya menginstal komputer pada saat itu. Ya, saya gedeg-degan ketika saya di interview bekerja dan lain sebagainya. Karena pada saat itu saya tidak pernah tahu ya hardware dari dalam-dalamnya komputer, padahal tamatan IT. Saya tamat ya beberapa tahun kuliah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kemudian saya mulai bekerja, saya diterima. Ya karena saya punya waktu itu kakak rohani yang memasukkan pada saat itu. Untuk saya bekerja di dunia IT di sebuah perusahaan. Lalu kemudian saya belajar. Ketika bekerja saya mulai belajar. Dan akhirnya saya pakar di lapangan, saudari. Saya pakar membetulkan komputer
yaitu di lapangan saudari. Ketika saya bekerja, ya saya tahu network ya, LAN, LAN itu menghubungkan jaringan komputer dari satu komputer ke jaringan yang lain. Ya, ada waktu itu ada beberapa orang yang mengajarkan dan saya belajar pada saat itu. Dan akhirnya saya bisa melakukan semua itu, menghubungkan jaringan komputer satu perusahaan saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, untuk mereka koneksi wifi dan lain sebagainya. Saudara, dulu nggak ada wifi, dulu adanya kabel. Ya, jarang wifi. Kabel Bapak Ibu Saudara, karena wifi pada saat itu mahal. Kabel itu murah. Jadi harus tarik kabel dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Saudara, saya bisa pada saat itu dunia IT karena saya praktek. Jadi 75% ternyata dari apa yang kita praktekkan kita mengingat. Bukan 10% yang saya baca, yang saya belajar di dunia kuliah. Saudara, ternyata ya dunia kuliah itu saudara tidak seindah apa yang kita pikirkan dalam setiap hidup kita semua. Banyak orang pintar di dunia kuliah, tapi ketika praktek mengerjakan setiap ilmu yang dia pelajari, saudara, mungkin gak berapa persen yang dia bisa tahu dalam setiap kehidupannya. Karena dunia kuliah dan dunia pekerjaan, ya ada perbedaan-perbedaan dalam setiap hidup mereka. Tetapi dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari, khususnya pada kesempatan saat hari ini, ketika saudara baca Alkitab, itu kita memindahkan iman dari memori jangka pendek ke dalam memori otot, ya, memori otot-otot rohani kita semua. Saudara, mari iman menjadi tertanam lebih dalam dan lebih otentik dalam setiap kehidupan kalian semua ketika kalian mempraktekkan apa yang sudah saudara pelajari dan dengar lewat setiap pembacaan-pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, iman adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda. Ketaatan itu adalah bahasa yang memproses kebenaran dari sekedar informasi menjadi transformasi. Sudah begitu banyak kita mendengar informasi-informasi tentang Tuhan lewat khotbah-khotbah 1-2 menit mungkin dalam setiap hidup kita. Ya, banyak kita dengar informasi, tetapi apakah itu menjadi transformasi yang mengubah hati dan kehidupanmu? Saudara, di dalam tindakan ketaatan, ya justru kita akan mengalami Allah yang hidup, bukan sekedar mengetahui tentang Dia. Jadi daripada saudara mendengar setiap informasi-informasi itu dalam setiap hidup saudara, ayo kita belajar taat sehingga itu bisa mentransformasi hidupmu dan hidupmu. Saudara, ayo setelah saat teduh jangan lupa, ya, jangan tutup Alkitab begitu saja. Tanyakan ini dari bacaan hari ini, ada nggak satu tindakan praktis apa yang bisa saudara lakukan? Misalnya jika saudara membaca mengampuni, tindakannya ada, oh saya akan mengirim pesan, ya, permintaan maaf kepada orang ini atau orang itu. Atau saya akan melepaskan dendam terhadap hal orang ini atau orang itu. Saya nggak mau dendam lagi dalam setiap hidup saya. Saudara, ayo tindakan praktis apa dari setiap pembacaan-pembacaan Alkitab yang kita baca setiap harinya. Saudara, jadilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang berguna mementingkan kerajaan Allah. Ubahlah konsumsi rohanimu, ya, bukan hanya menjadi kreasi. Ya, saudara berkreasi di dalam setiap hidup saudara. Setelah mendengar khotbah, bagikanlah satu hal yang dapat kalian dapatkan atau terapkan di dalam setiap, ya, kehidupan kalian semua. Mungkin saudara bisa bagikan ke grup keluarga, komunitas. Setelah membaca satu ayat atau beberapa ayat, tuliskanlah refleksi singkat, ya. Saudara notes di ponsel saudara masing-masing. Inilah tindakan mengajar dan membagikan ini memaksa kita untuk memproses kebenaran lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari, jadi bagaimana kita mengatur fit spiritual kita semua? Auditlah fitmu sekarang juga. Bukalah riwayat-riwayat tontonanmu di TikTok, di YouTube, di lini masa medsosmu, mungkin di grup chatmu. Evaluasi dengan kacamata Filipi 4 ayat yang ke-8. Lebih banyak mana yang mendominasi, kebenaran atau kebohongan, kekudusan atau kenajisan? Yang kedua, bagaimana kita kembali mengatur dari fit spiritual kita semua? Saudara, follow lah, subscribe lah, like lah dengan sengaja, ya, akun-akun yang memberitakan kebenaran firman Tuhan yang baik tentunya, ya. Jangan yang lebay Bapak Ibu Saudari. Jangan yang bukan berdasarkan daripada setiap standar firman Tuhan Alkitab. Ya, ada juga orang-orang membagikan Alkitab bersumber dari Alkitab,
tetapi tidak memahami penafsiran yang baik di dalam setiap hidup mereka. Makanya senang mereka bernubuat. Padahal banyak daripada apa yang ditampilkan, saudara, bukan bernubuat, tapi lu buat ya di dalam setiap hidupmu. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang suka bernubuat itu. Jangan-jangan mereka lagi sedang lu buat ya, bukan nubuat tapi dibuat-buat. Follow lah, subscribe lah, like lah dengan sengaja. Ya, orang-orang atau akun-akun yang memberitakan firman Tuhan, memberikan inspirasi yang positif, membangun imanmu. Isilah feedmu dengan suara-suara kebenaran, suara-suara kenabian. Ya, tentunya dengan standar kebenaran yang alkitabiah dalam setiap hidupmu. Yang ketiga, setlah Bapak Ibu Saudari waktu atau daily quiet time, waktu-waktu teduhmu ya sebagai notifikasi terpenting. Jadikan saat teduh dan pembacaan Alkitab, saudari, itu sebagai sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Ini adalah konten yang langsung daripada sumbernya, tanpa perantara algoritma dunia. Maka saudara, ketika saudara mau mencari kebenaran, sumber kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara, itu hanya ditemukan di dalam Alkitab. Amin. Bukan di dalam buku-buku rohani. Tidak. Di dalam Alkitab, sumber kita semua. Ya, saya pernah ajarkan kan Bapak Ibu Saudari, sumber kita adalah Alkitab. Tetapi ada serpihan-serpihan kebenaran, saudara bisa belajar dari berbagai hal-hal yang lain. Tetapi ketika saudara mau belajar sumber kebenaran, itu hanya tertulis di dalam Alkitab. Saudara dapat menemukan serpihan-serpihan kebenaran di dalam setiap hidup saudara, dalam budaya-budaya yang baik. Mungkin dalam budaya China, budaya Batak, Manado, Ambon, Papua. Ya, ada budaya-budaya yang baik, serpihan-serpihan kebenaran yang kita bisa belajar dari budaya-budaya tersebut. Tetapi itu tentunya bukan sumber daripada kebenaran. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo kita belajar. Milikilah waktu-waktu teduh ya di dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir, bentuklah small group sebagai filter komunitas. Saudara, bertumbuhlah dalam komunitas-komunitas rohani, gereja, komunitas sel, persekutuan kecil. Itu adalah algoritma kita semua. Amin. Karena di sana kita bisa saling mengoreksi, mengingatkan, mendorong ya untuk mengkonsumsi konten-konten spiritual yang sehat. Jadi kalau ada persekutuan doa, hadirilah. Ya, jangan males-malesan. Apalagi kalau rumahmu dekat dari gereja, saudara datanglah ya untuk berdoa, untuk komsel, berkomunitas dalam hidup saudara. Bagikan apa yang Pastor Deso sampaikan ini kepada setiap mereka di komunitas-komunitas kalian. Akhirnya saudaraku, ingatlah, algoritma dunia itu dirancang untuk membuat kita tetap ya terjebak di dalamnya. Tetapi algoritma Roh Kudus, yaitu firman Tuhan, dirancang untuk membuat kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Jadi apa pilihanmu saat hari ini? Apakah kalian akan terus menjadi produk dari algoritma dunia yang hanya membuatmu merasa tidak cukup, membuatmu merasa takut, membuatmu merasa haus akan validasi orang, membuat kamu ya rindu untuk sukses karena kamu melihat orang-orang lain sukses, makanya kamu mau ikut-ikutan sukses? Atau kamu akan mengambil kendali itu dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi programmer bagi jiwamu sendiri? Ini bukan tentang menghapus semua media sosialmu. Ya, kita tidak menentang penggunaan media sosial. Ini tentang siapa yang menjadi tuan atas hatimu. Ya, apakah Tuhan, apakah Mark Zuckerberg, Bapak Ibu Saudari, ataukah CEO TikTok, apakah Elon Musk, CEO daripada X, atau Yesus Kristus yang menjadi tuan atas hatimu? Lihatlah salib, itu adalah pos terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah pos yang tidak diukur oleh like, oleh share, oleh komentar. Sebuah pos yang ditulis dengan darah di kayu yang keras. Isinya sederhana, aku mengasihimu, aku menebusmu, hidupmu sangat berharga di mata Allah, makanya aku mati bagimu. Saudara, sang penebus itu bernama Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua.
Fitmu mungkin memberitahumu bahwa nilaimu ditentukan oleh followersmu dan penampilanmu atau pencapaian-pencapaianmu. Tetapi firman Tuhan hari ini, firman yang hidup menyatakan bahwa nilaimu sudah ditentukan oleh darah anak domba Allah, yaitu oleh Yesus Kristus. Mungkin hari ini kamu merasa algoritmamu sedang kacau. Saudara, mungkin hatimu penuh dengan luka dan dosa. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia adalah sang programmer itu sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia mampu melakukan riset total di dalam setiap kehidupan jiwamu itu. Dia tidak hanya ingin membersihkan historimu, tetapi dia rindu memberi hidup yang baru kepada setiap kita semua. Saudara, maka sekarang dengan segala keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus, mari kita beri hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Biarlah dia yang menjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sumber daripada kehidupan kita semua. Biarlah dia yang menjadi password kehidupan saudara dan saya untuk mengakses setiap area-area kehidupan kita semua. Dan biarkanlah dia menjadi algoritma utama yang menentukan setiap hidup saudara dan saya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, ambil kendali dalam kehidupanku. Aku rindu menjadikan firman-Mu sebagai algoritma dalam kehidupanku. Mulai saat hari ini dan seterusnya. Saudara yang mau merespon hal ini, mari bersama-sama kita berdoa pada kesempatan saat hari ini dengan hati yang tulus dan tertuju kepada Tuhan. Ya Bapa, kami datang di dalam sorga. Kami datang kepadamu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur di akhir renungan ini dengan hati yang terbuka. Kami akui, kami terlalu sering membiarkan dunia memprogram pikiran kami, meracuni setiap pikiran-pikiran kami. Kami telah mengizinkan suara-suara yang lain yang bising dari medsos, melalui tren, melalui tekanan teman-teman sebentuk. Saudara, mari Tuhan, pada kesempatan saat hari ini, kami telah banyak mengkonsumsi umpan-umpan yang meracuni jiwa kami semua. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa, sekarang ambil alih tindakan iman kami. Dengan kuasa di dalam nama Yesus kami putuskan untuk unfollow setiap pikiran, setiap kebiasaan, setiap pengaruh yang tidak selaras dengan kebenaran-Mu. Setiap unlike, setiap rasa takut, keraguan dan dosa yang melekat kepada hidup kami Tuhan, kami putuskan. Kami blok setiap serangan-serangan si iblis yang berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan identitas kami di dalam Kristus. Dan kami akan subscribe dan follow sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, kami mau. Kami serahkan pada kesempatan saat hari ini. Seluruh hidup kami percaya Engkau akan terus Tuhan meriset kami dengan sumber-sumber kode yang berasal daripada surga. Hingga kami memancarkan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat firman ini dalam hidup saudara. Lakukanlah dalam hidupmu setiap waktu, setiap hari. Diberkatilah jiwamu, keluargamu, studimu, pekerjaan, usaha bisnismu, rumah tanggamu, orang tua yang kau kasihi, adik-adik, saudara-saudaramu, kakak-kakakmu. Kehidupanmu diberkati oleh karena Tuhan. Dan semua yang kau lakukan semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap kehidupan kalian semua. Haleluya. Biar setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih. Yang terberkati saudara bisa tulis, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis. Saya tertarik dengan tulisan Ibu Ei Kwijaya atau Bapak. Saya nggak tahu ini cowok cewek. Tapi dibilang, ayo jemaat gereja, tidak usah lagi ke gereja katanya saudari. Saudara, kamu itu seperti kayak hidup gak pernah dunia online saja ya. Saudara sama seperti dulu waktu ojek online ya baru muncul awal-awal ya di dalam setiap kehidupannya. Banyak yang gak suka ya. Mobil juga sama, taksi-taksi offline dulu gak suka dengan kehadiran yang online-online. Toko-toko juga gak suka dengan kehadiran online-online. Tapi kesini-sini kita jadi tahu saudari, harusnya offline online itu berkolaborasi. Amin. Jadi gereja offline online itu seharusnya berkolaborasi,
agar umat datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudari. Jadi saudara nggak ada yang salah, saudara bergereja secara offline, online, itu dunia real kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara jangan terjebak dengan perkataan-perkataan ini, oh yuk gak usah ke gereja lagi. Ya, makanya kamu dengar setiap hari, ya, setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Saudara kita berkolaborasi, ya. Jadi kalau ada gereja-gereja yang menentang ya pelayanan-pelayanan online, coba saudara berkaca dulu dalam setiap kehidupan kita semua. Justru sarana-sarana yang mempercepat Injil untuk sampai ujung-ujung bumi kita sampaikan, kita gunakan. Supaya apa? Supaya Yesus itu cepat datang Bapak Ibu Saudari. Supaya Tuhan Yesus itu cepat datang. Injil diberitakan sampai ujung-ujungnya. Gunakan segala sarana, prasarana. Dulu kalau orang menginjil harus naik kapal, naik pesawat untuk sampai ke satu tempat, satu kota. Sekarang bisa menggunakan media sosial. Kamu kayak hidup di zaman 2000 tahun yang lalu. Atau beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, padahal kamu memberikan komentar di chat TikTok. Kamu juga tahu kan, ada orang yang mendengar, menonton dan lain sebagainya. Ya, saudara, saya ini menghadirkan pelayanan TikTok di channel Pastor Ndeso, saudara ini kasih Tuhan lewat TikTok ini. Karena saya tahu ada orang-orang yang mendengar, merenungkan, terberkati, berkomentar, memberikan gift dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau setiap pagi bisa sampai 150-200an orang bersama-sama. Saudara, ayo kita belajar bersama-sama dalam setiap hidup kita semua. Sehingga lewat pelayanan offline, online, jemaat-jemaat itu, jiwa-jiwa siapapun mereka boleh terberkati dengan kehadiran kalian semua. Ya, jadi itu dari saya ya buat kalian semua tadi yang mungkin negatif komen, yang gak usah ke gereja lagi. Kata siapa gak ke gereja lagi? Justru kita berkolaborasi bersama-sama sehingga berita Injil itu boleh terus tersiarkan sampai ujung-ujung bumi. Saudara, gedung gereja itu hanya fisik, hanya gedung, hanya sarana. Handphone juga hanya sarana, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi yang paling penting apa? Ya kita bisa bersekutu dalam hadirat Tuhan. Menikmati pujian penyembahan yang disampaikan di dalam gereja. Ya kalau saudara menggunakan ini lebih enak lagi. Ya kita bisa mendengar musik lagunya yang mengayul. Ya Bapak Ibu Saudari, mengalun maksud saya. Wah itu enak juga. Sama-sama enak Bapak Ibu Saudari. Kita nonton, kita bisa pilih nonton di bioskop atau nonton di rumah kita masing-masing. Pakai ini, sama-sama enak. Tergantung preferensi kita saja. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Amin. Jadi saya pun bersyukur ya saudara ini kasih lihat Tuhan bisa melayani Tuhan. Tentunya lewat pelayanan baik offline online yang dipercayakan Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita, tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat kehadiran kalian semua yang sudah menulis terberkati ya, atau bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih dari teman-teman semua yang sudah tulis. Ya kalau kalian terberkati jangan lupa tulis tadi ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu terima kasih juga buat setiap ya gift-gift yang sudah saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte apapun lah namanya ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati ya dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara dapat memberikan persembahan syukur dan kasih itu lewat profil saya ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu ya dan saudara terberkati lewat channel ini, saudara dapat memberikan persembahan itu lewat profil Pastor Ndeso. Di sana ada BCA dan juga ada Social Bus ya. Tapi bagi saudara yang tidak terberkati, yang Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu, ya saudara ya sudah, saudara lupakan ajakan saya di akhir sesi ini. Tapi bagi kalian yang terberkati, latihlah dirimu untuk mendukung selalu pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Saya percaya berbagai kebaikan Tuhan akan limpahkan bagi setiap kita semua yang melakukan ya saudara ini kasih oleh Tuhan setiap pemberian kita kepada Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Berbagai kebaikan Tuhan akan terus curahkan dalam hidup kita semua. Oh iya, saya juga berterima kasih buat kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan setiap harinya, setiap periode waktunya. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian kalian melalui persembahan-persembahan. Biarlah berkat-berkat Tuhan juga terus Tuhan alirkan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga kita semua bisa menjadi rekan sekerja Allah
yang terus mempercepat kedatangan Tuhan Yesus lewat setiap berita Injil yang disaksikan ya oleh setiap channel-channel penginjilan, khususnya kalau dari saya lewat channel Pastor Ndeso. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sekali lagi selamat beristirahat. Sampai bertemu besok pagi dalam setiap hidup kalian semua. Salam dari saya, Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Sampai ketemu ya besok pagi 7:30.